This is not just a song. This is a movement. Ini bukan sekedar lagu, tapi ini adalah sebuah gerakan. Itulah kalimat yang diungkapkan Marsha Firda Kurnia, vokalis VOB, Voice of Baceprot, di Instagramnya terkait dengan single terbarunya Not Public Property. Saya kira kalimat ini sangat-sangat menarik. Karena itu di kesempatan ini akan saya ulas mengapa Marsha sampai mengeluarkan kalimat tersebut. Teman-teman sekalian, bertemu lagi dengan saya di IRC 13 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga Anda dan kita semua baik-baik saja, tetap semangat menjalankan aktivitas hidup. Teman-teman sekalian, di video kali ini saya kembali menyajikan The Current Issue Corner. Dan untuk isu kali ini masih berkaitan dengan grup metal band Hijaber, ya, yaitu Voice of Baceprot atau VOB. Tapi untuk kali ini saya akan lebih fokus mengulas atau berbicara tentang sang vokalis Marsha atau Marsha Firda Kurnia. Nah, keberadaan Marsha sebagai sebagai leader di grup ini menurut saya sangat menarik untuk diulas, terutama berkaitan dengan single terbaru yang tanggal 8 Maret kemarin dirilis, yaitu Not Public Property. Nah, ada hal yang menarik seperti tadi saya ungkapkan di awal bahwa Marsha menuliskan beberapa kalimat di Instagram tentang lagu ini. Dan yang menarik adalah ungkapan atau kalimat terakhirnya, "This is not just a song. This is a movement." Ini bukan sekedar lagu. Ini adalah gerakan. Nah, ini menurut saya sangat menarik ya, bahwa VOB bukan hanya sekedar membuat lagu ya hanya untuk sekedar senang-senang, hanya untuk sekedar mendapatkan katakanlah publisitas, mendapatkan apresiasi secara musikal. Bukan hanya sekedar itu, ya itu tentu penting ya, apresiasi secara musikalitas dan seterusnya itu tetap penting. Tapi bagi VOB khususnya Marsha, bahwa lagu-lagu VOB khususnya yang Not Public Property ini bukan sekedar lagu, tapi sebuah gerakan. Mengapa ini sebuah gerakan? Karena lagu ini dilatar belakangi oleh berbagai kasus ya, yang menunjukkan kepahitan. Kasus-kasus khususnya terkait perempuan, di mana banyak kaum perempuan di negeri ini yang dilecehkan, ditindas ya, dan lain sebagainya. Bahkan, nah ini yang juga sangat menarik, Firda atau Marsha sendiri pernah mengalami hal yang pahit tersebut. Bahkan menurut kabarnya, Firda sampai mau bunuh diri, ya, bahkan ada infonya sampai 2 kali gitu ya, akibat dilecehkan secara seksual ya, oleh orang-orang di sekitarnya, yang sebenarnya tidak jauh dari lingkungannya ya. Ada oknum tertentu lah yang melakukan itu. Dan ini jelas sangat membekas. Perempuan-perempuan yang pernah mengalami pelecehan secara seksual itu pasti akan membekas di dalam dirinya. Nah, kemudian ada banyak peristiwa ya terkait misalnya pelecehan perempuan. Ada beberapa santriwati ya yang ternyata dinodai oleh guru ngajinya sendiri. Ada juga seorang perempuan yang menangis di pusara atau di makam ayahnya ya karena dipaksa oleh kekasihnya untuk mengaborsi. Ya. Memang dia melakukan kesalahan karena melakukan hubungan yang belum seharusnya, tapi diminta atau dipaksanya melakukan aborsi itu menambah kesalahan jelas, dan itu laki-laki yang memaksanya sampai kemudian dia tidak tahan dan kemudian bunuh diri. Dan ada banyak lagi kasus-kasus pelecehan terhadap perempuan. Nah, itulah yang membuat VOB khususnya Marsha membuat getir, kemudian memunculkan amarah, yang memunculkan rasa marah terhadap perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi terhadap kaum perempuan.
Dan itu menurut dia jelas sangat tidak adil ya, membuat perempuan tidak bisa aman. Padahal setiap orang, tentu saja termasuk perempuan, berhak hidup secara aman. Aman dalam berbagai arti, dalam berbagai konsepnya, dari segala hal. Dan ini kalau kita perhatikan ya, pemikiran Marsha ini luar biasa. Seorang yang belajar di Madrasah Sanawiyah, kemudian ke SMK, dan tidak melanjutkan kuliah ya, tapi pemikirannya luar biasa, cerdas, dan dia bukan hanya berpikir tapi juga mengekspresikannya, berbicaranya juga luar biasa. Kalau kita lihat dalam berbagai interview ya, dalam berbagai wawancara, bagaimana Marsha mengungkapkan pemikirannya, bagaimana dia mengkritik secara langsung ketika diwawancara, itu terlihat sekali intelektualitasnya sangat luar biasa ya. Ya tentu ini ada banyak faktor ya. Salah satunya ya, beruntung dia bertemu dengan seseorang yang sangat berpengaruh dalam hidup Marsha dan VUB secara umum ya, yaitu sang mentornya, guru BK-nya di waktu dia di Sanawiyah, yang akrab dipanggil Abah Erza. Bahkan Abah Erza lah yang dalam tanda petik yang katakanlah menjebloskan Marsha ke dalam pemikiran-pemikiran kritis. Misalnya buku-buku karya Pramudia Anantatur. Marsha di saat masih Sanawiyah itu sudah membaca karya-karya yang berat sebenarnya ya untuk ukuran anak Sanawiyah. Tapi ternyata Marsha mampu mengkonsumsi buku tersebut dan buku-buku yang lain juga. Kebetulan di daerahnya juga ada semacam perpustakaan ya. Jadi dia memang punya keinginan, punya kemampuan untuk membaca ya. Belum lagi disuguhi oleh musik-musik yang metal, musik-musik yang serius, yang lirik-liriknya memang mengandung kritik-kritik sosial, sehingga kemudian lahirlah pemikiran-pemikiran kritis dari seorang Marsha. Tapi tentu saja menurut saya ya, bukan sekedar pengaruh dari seorang mentor yang luar biasa, Abah Erza, tapi menurut saya memang pada diri Marsha itu saya kira sudah ada bakat-bakat pemikiran cerdas, pemikiran kritis, sehingga ketika ketemu orang yang kemudian mampu membangkitkan bakat itu, maka jadilah seperti sekarang. Artinya ada pemicu ya, yaitu Abah Erza, kemudian orang yang digerakkannya punya bakat yang memang ada gitu, secara pemikiran kritis, pemberontak dan seterusnya, sehingga ketemulah ya, mendapatkan titik temu, sehingga ya kemudian meledak dalam pengertian yang positif. Saya kira kalau misalnya bakat seseorang tidak seperti Marsha, mungkin tidak akan selantang Marsha ya. Jadi ini saling pertemuan antara Abah Erza dengan Marsha secara personal ditambah grup VOB merupakan dua hal yang saling mengisi, saling menguntungkan menurut saya ya. Dan ini yang luar biasa ya, terhadap isu kaum perempuan yang mengalami penindasan ini. Betul kata Marsha bahwa ini bukan sekedar lagu tapi sebuah gerakan, dan gerakan ini harus disuarakan ya. Maka lagu atau musik adalah sarana atau alat untuk menyuarakan kritik-kritik tersebut terhadap ketidakadilan yang dialami kaum perempuan. Makanya saya sangat menyayangkan kalau ada orang-orang yang mengkritik, ngapain bermusik, apalagi berhijab. Padahal kenyataannya justru melalui musiklah mereka kemudian bisa melakukan perjuangan, bisa menyuarakan aspirasinya. Dan itu bisa didengar oleh banyak orang. Jadi itu sesuatu yang luar biasa. Karena itu apa yang telah dilakukan oleh Marsha dan VUB secara umum adalah satu hal yang sangat-sangat positif. Maka teruslah semangat untuk melakukan kritik-kritik sosial, sehingga suara mereka akan terus didengar oleh banyak kalangan. Demikian teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya, tetap semangat.